Sekarang kita akan membahas aritmetika bilangan biner. Yang pertama kita akan bahas operasi penjumlahan. Kita lihat eh, di contoh yang pertama ini 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 1. Ya. Nah, di sini kita lihat 1 tambah 1 itu kan 2. 2 itu dalam bilangan biner adalah 1 0, maka kita tuliskan nolnya di sini, sisanya kita tuliskan di pinggirnya. Nah, eh, sisanya ini disebut carry out. Ya, kalau ada operasi penjumlahan menghasilkan sisa, itu adalah carry out. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, ya, atau sebelum ke situ kita lihat dulu apa yang disebut dengan carry in. Ya. Jadi carry in ini eh, adalah suatu kelebihan bit yang kemudian berpropagasi ke suku atau digit berikutnya. Ya, kita lihat di contoh ini, ya, 1 tambah 1 adalah 2, ya, 1 0 2 itu. Maka kita tuliskan nolnya di sini, ya. Dan yang satu ini jadi berpropagasi ke kolom berikutnya, ke sini, ya. Ya. Jadi di sini ada 1, ya, 1 tambah 1 adalah 1 0 tambah 0, tetap 1 0. Jadi kita tuliskan nolnya di sini, satunya ada ke sini lagi, ya. Ada yang berpropagasi ke situ, ya. 1 0, ya, 1 maaf ke sini, kemudian tambah 0 jadi 1 hasilnya. Sedangkan sini 0. Nah, ini yang disebut dengan carry in, ya. Jadi em, bit 1 yang berasal dari kolom yang dari sebelah sini tadi ke sini itu adalah tadi carry in. Ya, carry in untuk yang ini. Carry out untuk yang menghasilkan sisa, carry in untuk kolom berikutnya. Ya, kita lihat di sini contoh yang lain, ya. 1 tambah 1 adalah 1 0. Ya, nolnya kita tulis di sini. Nah, satunya jadi carry out untuk kolom yang ini, tapi jadi carry in untuk yang ini. Ya, tadi ada 1 ke sini, dijumlahkan dengan 0 jadi 1. Ini 0, 0. Lalu ini, ya, 0 tambah 1 1, tidak ada carry out, 1 tambah 0 1, tidak ada carry out. Ya, sehingga apabila atau supaya lebih lengkap, maka dalam penjumlahan itu eh, hendaknya atau ya kita bisa bukan kita ya kita pertimbangkan juga carry in-nya. Tadinya hanya eh, apa penjumlahan seperti ini, sekarang kita melibatkan carry in, ya gitu. Ini contoh-contoh yang lain Anda bisa kerjakan sendiri. Nah, dalam penjumlahan ini yang perlu diperhatikan adalah apabila ada sisa, ya, atau ada hasil penjumlahan yang melebihi eh, jumlah digit atau jumlah bit yang tersedia. Ya, kita lihat contoh di sini ada penjumlahan dua bilangan binary, ya, yang terdiri dari 4 bit, ya. Ini 4 bit, 4 bit, ya. Ini 4 bit, ini 4 bit, 4 bit, 4 bit. Ya. Jadi eh, misalnya ada memori ukurannya 4 bit, misalnya saja begitu, ya, 4 bit. Ya, nah, ketika kita menjumlahkan, ya, bilangan binary, ya, harus diperhatikan nih adanya hasil yang melebihi em, jumlah bit memori, ya. Kita ambil contoh di sini, ya. Ya, nih 1 tambah 1 1 0 kan, ya. 1 0 kita simpan di sini nolnya, satunya jadi carry in ke sini, ya. 1 tambah 1 1 0 tambah 1 1 1. Jadi satunya kita tambah, saya tulis sini. Tadi kita 1 1 berarti satunya jadi carry in ke sini, 1 tambah 1 1 0 1 0 tambah 1 1 1, ya. Kita tuliskan di sini. Masih ada carry in ke sini, ya. 1 tambah 1 1 0, 1 0 tambah 1 1 1, hasilnya kita tuliskan sini, ya.
Kemudian ada carry out yang ini. Nah, berarti kan ya ini ada dengan adanya carry out ini berarti hasilnya melebihi 4 bit ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Satu tambah nol satu, nol tambah nol nol, satu tambah satu adalah satu nol ya. Satu tambah satu adalah dua, dua itu adalah satu nol. Nolnya kita tuliskan di sini, satunya yang ini jadi carry in untuk yang ini ya. Satu tambah satu, satu nol. Nah, jadi keluar atau ada carry out yang melebihi jumlah bit yang tersedia. Jadi itu asumsinya kita misalnya menggunakan tadi ya, misalnya ada memori 4 bit atau apapun, kita hanya pakai 4 bit, tapi ada carry out yang atau ada penjumlahan operasi penambahan bilangan yang menghasilkan carry out ya, yang dengan hingga jumlah bit hasil penjumlahannya melebihi 4 bit, maka ini harus hati-hati gitu ya. Uh, nah, carry out yang tadi melebihi posisinya melebihi jumlah bit yang tersedia itu disebut ya, atau fenomena carry out yang melebihi jumlah bit yang tersedia itu disebut overflow. Yang overflow error. Nanti ketika Anda misalnya membuat program yang levelnya binary gitu ya, ketika Anda memprogram microprosesor misalnya itu Anda harus hati-hati tuh ya ketika membuat program harus ngecek ya ketika ada penjumlahan hasil penjumlahan apakah ada overflow atau enggak ya. Kalau nggak ada overflow berarti hasil dari penjumlahan yang dilihat itu ya atau eh, yang dimunculkan itu adalah benar-benar hasil penjumlahannya. Tapi kalau overflow-nya nyala misalnya begitu ya, berarti Anda harus memperhatikan, ya, harus memasukkan kondisi overflow tersebut kepada hasil penjumlahan yang Anda peroleh.